Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Aisyah dari kelas 11-7 Biologi 1. Pernahkah kalian berkebun di halaman, membantu ibu ataupun menanam tanaman sendiri? Seringkali kita amati pertumbuhan tanaman tersebut, bukan? Yang berawal dari tunas, pohon kecil, tumbuh akar yang kuat, dan menjadi buah. Tahukah teman-teman kenapa tanaman bisa bertumbuh semakin tinggi dan besar? Hal tersebut terjadi karena sel pada tumbuhan aktif untuk membelah diri. Sel-sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah banyak sehingga menjadi sebuah jaringan. Lalu, jaringan apa saja yang ada pada tumbuhan sehingga tumbuhan bisa menjadi lebih besar dan lebih tinggi? Yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang struktur jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki asal bentuk dan fungsi yang sama. Menurut tipe dan fungsinya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu ada jaringan meristem, dan yang kedua ada jaringan dewasa. Yuk kita bahas satu persatu. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif melakukan pembelahan secara mitosis. Meristem memiliki ciri-ciri yaitu berukuran kecil, berbentuk menyerupai kubus, berdinding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, tidak menyimpan cadangan makanan, dan lain sebagainya. Ada juga jaringan meristem berdasarkan letaknya. Yang pertama ada meristem apikal, terdapat pada pucuk dan ujung akar. Yang kedua ada meristem lateral, yang terdapat pada bagian tepi akar dan batang tanaman dikotil. Dan yang terakhir yaitu meristem interkalar, yang terdapat pada ruas-ruas batang tumbuhan rumput-rumputan. Ada juga jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, meristem primer, dan yang kedua, meristem sekunder. Meristem primer. Meristem primer berasal dari jaringan embrional dan merupakan kelanjutan dari perkembangan embrio pada saat perkecambahan. Meristem primer bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer, yaitu pertambahan tinggi atau panjang pada batang dan akar. Yang kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang mengalami diferensiasi. Contoh jaringan meristem sekunder adalah cambium gabus dan cambium vasculer. Dan yang terakhir yaitu ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan epidermis, parenkim, pengangkut, dan juga penyokong.
Jaringan penyokong berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama ada kolenkim dan yang kedua ada sklerenkim. Kolenkim yaitu jaringan kolenkin umumnya berbentuk ramping memanjang dengan panjang mencapai 2 mm. Dan yang kedua ada sklerenkim, yaitu sklerenkim adalah jaringan penyokong dan penguat bagi tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan serta perkembangan.